Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman memelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, penghobi ikan hias mas koki, yang bertanya, apakah bisa menggunakan filter kanister untuk perawatan ikan mas koki di akuarium? Jadi di sini saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya memelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, pada umumnya ya, penghobi ikan hias mas koki di grup Facebook yang saya perhatikan rata-rata banyak yang menggunakan filter talang, top filter kaca, sun filter, kemudian filter samping dan filter belakang ya. Jadi penggunaan kanister ini sangat jarang sekali karena perlu kita ketahui filter kanister ini filter yang daya hisapnya ataupun daya filternya ini cukup kecil teman-teman. Biasanya digunakan untuk akuarium ikan-ikan kecil ya, seperti aquascape, kemudian ikan-ikan neon tetra dan lain sebagainya. Nah jadi kalau misalnya kita menggunakan filter ini di akuarium ikan mas koki sebenarnya bisa-bisa saja, kan tetapi ukuran akuarium yang digunakan juga tidak terlalu besar. Misalnya ukuran 60 cm kali 30 cm dan pelihara ikan mas kokinya cuma sekitar 2-3 ekor saja. Karena kalau misalnya kita pelihara banyak ya, lebih dari 3 ekor, kotoran ikan mas koki banyak sehingga kita sendiri yang akan repot membersihkan filter kanister ini ya. Biasanya filter kanister itu yang saya pahami mesinnya itu kecil teman-teman ya, biasanya 1600 liter per jam. Kemudian media filter biologisnya sedikit, saringannya itu tidak maksimal, jadi rawan macet kalau misalnya digunakan untuk filter yang berat. Apalagi ikan mas koki kan kotorannya banyak. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan kanister untuk filter akuarium ikan mas kokinya coba di-upgrade ke filter talang ya. Filter talang itu lebih maksimal kalau untuk akuarium di bawah 1 meter, misalnya menggunakan akuarium 60 kali 40, 70 kali 40, 80, 90 sampai 1 meter itu masih maksimal menggunakan filter talang 2 tingkat dengan susunan media filternya mekanis berlapis, kemudian di bawahnya full biologis, dan pompa yang digunakan juga sesuai dengan kebutuhan akuarium yang kita gunakan. Jadi kalau penggunaan kanister sebenarnya bisa ya di akuarium ikan mas koki, akan tetapi kita harus menggunakan 2 kanister ya, yang itu yang saya pahami ya, yang saya lihat dari hobi ikan hias mas koki yang di luar Indonesia ya, banyak juga menggunakan kanister, tapi kanisternya digunakan 2 teman-teman. Mungkin ukuran pompa yang digunakan juga besar ya teman-teman. Saya perhatikan itu kanisternya besar, lebih besar dari ember cat yang sering kita lihat ya di rumah-rumah itu ya, lebih besar dari itulah saya perhatikan kanisternya. Mungkin kapasitas hisapan dari pompanya lebih besar dan juga media filter biologisnya juga lebih banyak. Jadi hobi di luar Indonesia itu menggunakan 2 kanister untuk akuarium ikan mas kokinya. Jika jawaban saya ini mungkin kurang berkenan di teman-teman sekalian atau ada kekurangan, silakan ditambahkan. Menurut pemahaman saya memang kanister ini filter yang biasanya digunakan untuk ikan-ikan kecil ya, seperti ikan di aquascape, ikan neon tetra, ikan glowfish dan lain sebagainya ya. Jadi kinerjanya tidak terlalu berat kalau misalnya sebagai filter ikan-ikan yang kecil. Kalau misalnya ikan mas koki ini, kalau untuk filternya ini sama seperti predator ya, ikan predator, jadi filternya harus mumpuni. Kalau tidak mumpuni, yang terjadi adalah air akuarium kita cepat berkabut, kotor, kemudian penampilan dari akuarium kita itu tidak akan menarik teman-teman. Jadi gunakanlah filter yang standar untuk pemeliharaan ikan mas koki agar kita lebih mudah dalam perawatan, ikan-ikan mas koki kita juga sehat. Bayangkan kalau kita menggunakan kanister yang biologisnya sedikit, filter mekanisnya ya tidak begitu
berlapis, jadi kotoran itu tidak maksimal tersaringnya ya teman-teman. Jadi ikan kita bisa jadi korban suka kena penyakit jadinya teman-teman. Jadi kalau untuk filter ya, biasanya yang paling standar yang digunakan untuk penghobi ikan hias mas koki itu filter talang, top filter kaca. Top filter kaca dan talang tadi biasanya 2 tingkat ya, supaya lebih maksimal, khusus mekanis, kemudian di bawahnya khusus biologis. Kemudian filter samping, filter belakang, yang paling terbaik itu adalah sump filter teman-teman. Jadi kalau ukuran filter ya biasanya ada ukuran tertentu nih, misalnya 30% dari total volume air akuarium kita. Jadi kalau misalnya menggunakan sump filter ya, rumus seperti tadi bisa kita terapkan 30% dari total volume air akuarium kita, atau lebih banyak dari 30%. Misalnya ukuran akuarium kita 1 meter kali 50 tinggi 50, sump filternya 90 kali 40 tinggi 50 misalnya ya, hampir mendekati volume air akuarium kita. Itu lebih bagus ya, perawatannya lebih lama ya. Semakin bagus filternya, maka semakin baik untuk memproses air akuarium kita ataupun memfilter kotoran yang ada di akuarium kita. Jadi kalau misalnya menggunakan top filter, memang ya top filter itu kecil, tinggal kita maksimalkan saja ya. Filter yang kita gunakan harus sepanjang akuarium yang kita miliki. Kalau tidak sepanjang yang kita miliki, kita maksimalkan juga setiap chamber harus terisi media filter biologis. Kemudian filter mekanisnya harus berlapis ya, dari paling jarang ke filter yang paling rapat. Contohnya menggunakan jaring nelayan 2 lapis, kemudian di bawahnya busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Jadi penggunaan seperti tadi itu lebih maksimal dalam menyaring kotoran yang kecil, halus, dan kasar itu tersaring di jaring nelayan, kemudian tersaring lagi di busa grand wall, baru di kapas putih teman-teman. Usahakan kapas putihnya jangan kerendam supaya airnya tidak luber teman-teman. Kalau misalnya tidak pakai tatakan di kapas putihnya tadi, itu bisa menyumbat aliran air ke filter biologisnya, dan akhirnya media filter mekanisnya, air yang ada di filter mekanisnya itu meluber teman-teman. Jadi penggunaan kanister bisa-bisa saja di akuarium ikan mas koki, tapi kita harus memperhatikan ya jumlah ikan yang kita pelihara, kemudian kanister yang kita gunakan. Kalau misalnya kanisternya kecil, itu tentu saja tidak akan maksimal. Kemudian kalau misalnya kanisternya sudah bagus, ikan yang kita pelihara terlalu banyak juga berat ya. Jadi kalau misalnya masih mau menggunakan kanister ya seperti saya jelaskan tadi, ikan yang kita pelihara jangan banyak, kemudian kanister yang kita gunakan itu kanister yang besar teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filter kanister untuk akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.